Qiyaman, Ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Amin. Baik, anak-anak apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, sudah sarapan nggih? Oke, ini hari ini siapa yang tidak masuk? Alisha dan Zunia. Oke. Saya akan mengingatkan kesepakatan belajar yang telah kita sepakati bersama pada pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama, anak-anak yang misalnya ada yang tidur dibangunkan ya. Kemudian boleh makan boleh, tapi yang snack aja ya, yang berat nggak usah nggih. Kemudian nanti kalau ada yang mau ke kamar mandi satu-satu saja nggih. Oke. Anak berdiri dulu. Kita pemanasan biar santai ya. Masih ingat tepuk saya? Banyak ya yang tepuk. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu bunyinya gini. Bisa? Bisa. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk dua bunyinya gini. Hei, pakai tangan kanan menepuk punggung temennya yang sebelah kanan ya. Yuk, tepuk dua. Hei, tepuk dua. Hei, kalau saya bilang tepuk tiga bunyinya gini. Ha, tangan kiri menepuk temannya sebelah kiri. Ya, tepuk tiga. Ha. Tepuk dua, tiga. Ha. Tepuk satu, tiga. Ha. Tiga. Tepuk dua, tiga. Ha. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari wakaf ya, wakaf, ibtidak dan kotok. Silakan dibuka modulnya. Anak-anak yang mungkin belajarnya lebih paham dari modul silakan dibaca. Kalau misalnya anak-anak butuh penjelasan lebih dari modul, misalnya yang visual ya. Misalnya saya lebih masuk pembelajaran dari video, silakan dilihat video berikut nggih. Jadi dari modul iya, dari video juga iya gitu nggih. Boleh dan tidaknya oleh kesempurnaan kata dan kesempurnaan. Bismillah. Metode Al-Jani, belajar membaca Al-Quran. Berjumpa kembali dengan metode Al-Jani dan alhamdulillah saat ini kita akan membahas materi pada jilid 8 halaman 1 yaitu taqaf dan wasilah amat. Sedangkan menurut istilah tajwid, waqaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkannya kembali bacaan tersebut, sehingga waqaf adalah berhenti untuk melanjutkan kembali. Karena jika kita berhenti membaca Al-Quran atau berhenti membaca ayat dengan berniat mengakhiri bacaan atau menyudahi membaca Al-Quran, maka itu dinamakan waqaf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti di sini, lalu menarik nafas, lalu mulai kembali bacaan pada ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Sehingga itulah yang dinamakan waqaf. Jadi ada dua cara membaca pada setiap akhir ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah waqaf, yang kedua adalah wasol. Ketika diwasol, maka kita tidak menarik nafas, dan cara membacanya pun adalah cara membaca wasol. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu diwasol. Jangan sampai kita membaca ayat Al-Quran dengan satu kali tarikan nafas atau dengan cara diwasol, namun cara baca kita adalah cara baca diwaqaf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita satu kali tarikan nafas, namun dibaca diwaqaf. Itu biasanya yang sering terjadi ketika kita membaca cepat pada suatu kajian atau pada suatu acara. Nah, ini yang kesalahan. Kami istilahkan adalah la waqafa wa la wasola. Waqaf juga tidak, wasol juga tidak. Oleh karena itu, jika kita membaca waqaf, bacalah dengan cara diwaqaf. Dan kalau kita ingin membaca wasol, maka bacalah dengan cara dibaca diwasol, tidak dicampur antara keduanya. Jadi waqaf sekali lagi adalah berhenti sejenak dan menarik nafas dengan tujuan ingin menyambungkan bacaan kembali setelahnya. Dan ketika kita berniat mengakhiri bacaan Al-Quran adalah istilahnya qata atau memutus. Kenapa harus belajar waqaf? Kita harus belajar waqaf yaitu sebagai salah satu usaha dalam menyempurnakan bacaan Al-Quran atau mentartilkan Al-Quran. Karena menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Yang dimaksud tartil dalam membaca Al-Quran adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf atau memahami bagaimana cara waqaf dan ibtida. Oleh karena itu, kenapa di setiap bahasan tajwid disebutkan juga atau ditampilkan juga bahasan mengenai waqaf? Berdasarkan sebabnya, waqaf terbagi ke dalam 4 kategori. Ini waqaf berdasarkan sebab. Perhatikan, yang pertama adalah waqaf ikhtibari. Yang kedua adalah waqaf intidhari. Yang ketiga adalah waqaf idtirari. Dan terakhir yang keempat, waqaf yang berdasarkan sebabnya adalah waqaf ikhtiyari. Sekarang mari kita akan bahas apa yang dimaksud waqaf ikhtibari, intidhari, idtirari, dan ikhtiyari. Yang pertama adalah waqaf ikhtibari. Apa yang dimaksud waqaf ikhtibari? Waqaf ikhtibari adalah waqaf yang disebabkan karena pembaca ingin mengajarkan cara waqaf pada kata tertentu, atau waqaf yang diakibatkan oleh seorang penguji yang ingin mengetahui kemampuan pembaca dalam membaca waqaf. Bahkan dicontohkan bila dalam hafalan, saat hafalan Al-Quran, waqaf ikhtibari juga dimaksudkan untuk mengetes hafalan pembaca akan rasm atau tulisan. Bagaimana hukum waqaf ikhtibari? Hukum waqaf ikhtibari adalah jaiz atau boleh, sehingga dimanapun tempatnya yang diinginkan oleh penguji untuk waqaf, maka boleh waqaf karena ini dalam rangka pengajaran atau dalam rangka ujian, bukan dalam rangka membaca Al-Quran seperti biasa. Contoh waqaf ikhtibari, misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Di situ ada kata jannat, yang satu adalah jannah. Mari perhatikan, jika dibaca wasol maka akan berbunyi sama, yaitu jim, nun, dan ta. Contoh di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min
تحتها الأنهار. Yang satunya yang ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Mari perhatikan, di sini si pemuji bisa saja memerintahkan si pembaca untuk waqaf pada kalimat jannat. Jika kita sedang membaca, mudah saja bagi kita untuk mengetahui bahwa waqaf di sini berbunyi jannat dengan ta maftuhah, dan waqaf yang di sini wa zawjukal jannah dengan ta marbutah, atau jika waqaf maka berbunyi ha. Namun coba Anda bayangkan atau kita bayangkan bagaimana jika ini dalam rangka hafalan. Maka kita harus tahu persis bagaimana rasem atau bentuk tulisan yang ada di dalam ayat Al-Quran, sehingga kita tidak salah dalam waqaf. Baik, contoh juga di sini misalkan si pemuji ingin mengetahui bagaimana cara waqaf kita di kalimat anta. Di sini ada nun sukun, di depannya ada huruf ta. Bagaimana jika waqaf? Oh, ini waqafnya belum sempurna. Oh, tidak masalah, karena ini dalam rangka ujian. Si pemuji hanya ingin mengetahui kemampuan pembaca untuk membaca waqaf dalam setiap kondisi. Jadi waqaf ikhtibari hukumnya jaiz dimanapun, tergantung dari keinginan si pemuji atau keinginan si pembaca untuk menunjukkan cara waqaf. Misalkan, coba berhenti di kata anta, wa qulna ya Adam uskun ant, ikhfa, kemudian tanya sukun. Itulah waqaf ikhtibari, yaitu waqaf yang disebabkan oleh seorang pemuji atau seorang pembaca yang ingin menunjukkan cara membaca waqaf pada lafaz-lafaz tertentu. Dan ini hukumnya adalah jaiz atau benar atau boleh. Mari kita masuk kepada waqaf yang kedua, yaitu waqaf intidhari. Apa yang dimaksud waqaf intidhari? Waqaf intidhari adalah waqaf yang disebabkan karena pembaca ingin membaca dengan variasi lain dari riwayat qiraah yang sedang dibaca. Sebagai contoh, pada surah Al-Fatihah, misalkan di sini si pembaca ingin menunjukkan bahwa pada ayat ini ada beberapa cara membaca menurut beberapa riwayat qiraah, sehingga si pembaca akan waqaf atau berhenti pada kata yang dimaksud. Di sini yang dimaksud adalah sirata. Sirata bisa dibaca sirata menggunakan sin, atau sirata menggunakan shad, atau zirata menggunakan zai yang ditafkhim, sehingga si pembaca akan membaca seperti demikian. Ihdinas sirata menggunakan shad, kemudian ulang kembali. Ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim. Jadi waqaf di sini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pada kata tersebut ada beberapa riwayat qiraah. Itulah waqaf intidhari, yaitu waqaf yang disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan riwayat qiraah. Sudah dua jenis waqaf yang dilihat berdasarkan sebabnya. Dan sekarang mari kita lihat waqaf yang ketiga, yaitu idhtirari. Waqaf idhtirari adalah waqaf yang terjadi karena disebabkan hal-hal darurat. Misalkan ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita batuk atau tersedak atau kehabisan napas kita sudah tidak kuat sementara ayat belum selesai, atau tiba-tiba kita menangis, atau sebab lainnya yang tidak kita sengaja namun tiba-tiba hal itu terjadi sehingga kita menyebabkan waqaf atau berhenti pada saat membaca ayat Al-Quran. Hukum waqaf idhtirari adalah jaiz atau boleh, karena ini adalah untuk darurah. Boleh berhenti di kata manapun saat terjadinya uzur. Lalu kapan ibtidanya atau memulainya? Memulainya bisa dilihat di mana saat waqaf terjadi. Ketika belum sempurna, maka mulailah dari kata sebelumnya. Namun jika sudah sempurna, kalimatnya boleh dilanjutkan dari kata yang ada di depannya. Sebagai contoh, misalkan kita sedang membaca Quran surah Al-Baqarah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima tiba-tiba batuk pada unzil. Kalimat ini tentu belum sempurna, sehingga kita tidak bisa langsung melanjutkannya kepada kata yang ada di depannya. Misalkan kita lanjutkan ilaika wa ma unzila min qablik, tidak bisa, karena tadi saat kita waqaf pada kata unzil belum sempurna. Nah, jika terjadi demikian, maka ibtidanya atau memulai bacanya sebaiknya minimal sekali dari kata bima unzila, atau karena ini masih pendek akan lebih baik kita mulai dari awal kembali sampai kalimatnya selesai atau maknanya sempurna. Jadi kita ulang dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selesai. Nah, misalkan kita saat membaca Al-Quran kemudian kita tersedak atau menangis atau batuk pada kata min qablik, karena di sini sudah sempurna, maka boleh langsung melanjutkan dari kata yang ada di depannya, tidak harus dari awal kembali. Demikianlah waqaf idtirari. Jadi hukumnya boleh dimanapun saat terjadi uzur, dan ibtidanya atau memulainya kembali lihat kesempurnaan maknanya. Jika sudah sempurna boleh melanjutkan, jika belum sempurna maka harus diulang dari kata sebelumnya. Itulah waqaf idtirari. Dan tibalah kita sampai pada waqaf yang keempat yang berdasarkan sebabnya, yaitu waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf pada suatu kata atau berhenti pada suatu kata yang dipilih oleh pembaca karena ingin mengambil napas atau karena ingin istirahat. Waqaf ikhtiyari ini dengan kata lain bukan waqaf ikhtibari saat ujian atau saat pembelajaran, bukan juga waqaf intidhari, waqaf yang disebabkan qiraah atau bacaan riwayat qiraah, atau juga bukan idtirari yang disebabkan oleh karena adanya uzur. Selain ketiga tersebut, maka masuk kepada kategori ikhtiyari atau waqaf yang diinginkan atau dipilih oleh si pembaca untuk istirahat dan mengambil napas. Hukum waqaf ikhtiyari ada beberapa kategori atau ada beberapa hukum, di mana di dalamnya ada yang hukumnya jaiz atau boleh, dan ada yang hukumnya ghairu jaiz. Kenapa ada beberapa hukum? Karena waqaf ikhtibari ini sangat ditentukan boleh dan tidaknya oleh kesempurnaan kata dan kesempurnaan makna, sehingga ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Oleh karena itu, maka ditinjau dari segi hal ini, waqaf ikhtiyari terbagi ke dalam 4. Yang pertama adalah waqaf tam, yang kedua adalah waqaf kaf, yang ketiga adalah waqaf hasan, yang keempat adalah waqaf qawi. Waqaf tam hukumnya jaiz atau boleh, waqaf kaf hukumnya jaiz atau boleh, waqaf hasan hukumnya juga sama, jaiz atau boleh. Sedangkan waqaf qawi hukumnya adalah ghairu jaiz atau tidak boleh. Inilah beberapa kategori waqaf yang masuk kepada kategori waqaf ikhtiyari, yaitu waqaf yang disebabkan pilihan pembaca untuk berhenti. Jadi ada yang sempurna, ada yang cukup, ada yang baik, dan ada yang qawi. Keempat waqaf ini insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya tentang waqaf, dan insya Allah kita bisa. Amin. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama penjelasan tentang waqaf, macam-macamnya waqaf ya. Kemudian contoh-contohnya waqaf ada di halaman 15 ya.
Silakan dibuka halaman 15. Jika ada tanda wakaf mim, itu namanya wakaf lazim. Ada di surat Yasin ayat 13. Kemudian tanda wakaf to, namanya wakaf mutlak. Itu keterangannya yaitu lebih utama berhenti. Ada di surat Yasin ayat 12. Kemudian tanda wakaf jim, yaitu wakaf jaiz, lebih utama wakaf juga atau berhenti. Ada di surat Yasin ayat 11. Qaf dan fa atau disebut dengan wakaf mustahab, berhenti lebih utama. Ada di surat Yasin ayat 1. Qaf dan la atau lam wakaf aula, utamanya wakaf, berhenti lebih baik ya. Kemudian itu contohnya ada di surat Yasin ayat 12. Lam alif la waqfa, nah ini tidak boleh berhenti, utamanya wasol atau dilanjutkan. Ada di surat Al-Fatihah ayat 7. Kemudian za wakaf mujawaz, itu utamanya wasol, ada di surat An-Najm ayat 24 sampai 25. Shod wakaf murakhasah, kemudian keterangannya adalah lebih utama dilanjutkan, ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ada wakaf qaf, tandanya ya, kila wakaf, lebih utama dilanjutkan, ada di surat Al-Hajj ayat 17. Shod dan lam atau wasol aula, lebih utama dilanjutkan, ada di surat Yasin ayat 33. Kemudian ada wakaf mu'anaqah titik 3 ya, utamanya berhenti pada salah satu titik 3. Titik 3 itu kayak titik nyasa itu ya, bukan seperti itu, enggak bisa mungkin ini apa namanya keyboardnya ya. Kemudian ada saktah, ini berhenti kira-kira 2 harakat tanpa bernafas, ada di surat Yasin ayat 52. Baik, untuk selanjutnya saya akan membentuk kelompok A1, Alif, Andini, Anggun, Azura, Efra, Farah, Fardiza, Fasaufa, Firda, dan Inha berkumpul dalam satu kelompok. Kemudian A2, yaitu Malih, Nazwa, Novita, Salwa, Kamila, Syarifah, Viola, Wahyuni, dan Zilma. Kemudian kelompok B, Afifah, Danisa, Fatimah, Felicia, Habibah, Salwa, Khofifah, Nabila, S, Rahmatul A, Silvi, dan Siti Nur. Kemudian kelompok C, Amanda, Irma Abidah, Nabila C ya, Nuriha, Febiola, Winanda, Habibah Selma, Zanuba, dan Amalia Putri. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Yuk, bergerak. Amalia ya, Amalia Dini. Amalia Dini A2. Saya apa? Kamu apa? Alif. A1. A1. Ya. Sama siapa nih? Alif, Andini, Anggun, Azura. Sudah? Di sini bisa, di sini. Di sini bisa. 1, 2, 3, 4, ada 4. Kalau ada 4 baris bisa. A1 mana A1? A1, A2, A2, salah, C. Oke, kelompok A, baik A1 maupun A2, saya sudah memberikan selembar mushaf ya, jangan sampai jatuh karena ada ayat Al-Quran. Dicari wakaf, kemudian dianalisa itu wakaf apa ya, secara berkelompok, jangan
gini ya, berhadapan. Oke, kelompok C. Kelompok C tadi sudah saya terangkan di halaman 15. Itu ada contoh-contohnya. Nah, sampean buat mind map tentang contoh-contoh tanda wakaf dan ayatnya. C ya, nih C ya. Kemudian kelompok B, saya akan mana kelompok B? Saya akan memperdengarkan surat ya. Kemudian kamu dengarkan kira-kira wakafnya ada di mana. Oke, bisa agak berkumpul. Tadi sudah saya kasih itu belum? Lembaran. Bentar ya, ada yang ditanyakan? Wakaf yang? Wakaf yang ini. Kenapa? Kamu kalau apa? Yang ini? Yang ini? Ya kalau itu ada di situ ya itu disertakan. Sini yang dijelaskannya dijelaskan. Ini dicari, ini misalnya ada wakaf, misalnya mana dia ada wakaf. Nah ini berarti dia wakafnya wakaf apa? Tuh ditulis dulu ayatnya. Ada lembarannya ya. Ayat 13. Wakaf apa? Tuh tandanya apa? Ya. Oke sudah sek lembaran. Iya. Arab ya? Iyalah. Ya. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sini. Ini ya, satu oret-oretan, yang satu nanti diperbaiki ya. Oke. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan nggak? لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا Nanti contohnya ditaruh di sini. Ya. Ini ada berapa? Contoh 12. Ada berapa orang? 9. Sampai 9 aja. Satu persatu cari ininya, ayatnya. Ya kan udah ada ayatnya. Kamu cek lagi apakah benar. Kalau nggak benar cari yang benar. Satu-satu berarti punya tugas untuk mencatat ayatnya. Ayo berkumpul yang di belakang. Mungkin agak ke belakang ya, biar bisa menyatu. Gini. Ini maju. Sudah. Kursinya ditaruh. Saya beri waktu 10 menit ya. Kurang 15 menit. Ya, 15 menit berarti sampai jarum panjangnya di 9. Ini dikasih tugas nih. Kamu nyari ayat apa? Ayatnya sesuai ini loh. Iya, kali dicek lagi. Kemarin dicek ternyata loh kok beda Bu gitu. Kalau beda cari yang cocok di Al-Qur'an. Nggak harus ayat ini. Ada kesulitan? Bingung gimana?
kan saya udah kasih lembaran ya. Nah, ini misalnya ada wakaf di sini. Teman tulis ayatnya dulu. Nah, terus dikasih tanda-tandanya, ini namanya tanda apa? Wakaf apa? Keterangannya apa? Iya, nyari tanda wakafnya. Iya. Boleh seperti itu juga bisa. Pokoknya yang hari ini diterangkan ini inti dori, boleh dicatat. Kasih keterangan inti dori gitu. Ayatnya apa? Kasih keterangan wakafnya apa. Kalau misalnya kayak gitu kesulitan, cari tandanya aja. Yang kayak gini-gini nih. Ya kayak gini nih, lihat. Ini ada jim kan? Di situ wakaf apa jim? Nah ini ditulis dulu ayatnya, baru kasih keterangan wakafnya wakaf apa, keterangannya apa. Maksudnya dia lebih baik berhenti atau apa gitu. Kalau mau diperdengarkan lagi, dipencet lagi ya. Satu lembar aja. Oh iya. Dibantu temennya ya. Sementara cukup, nanti setelahnya juga Nggih. selesai. Sebut nggih. Lanjutkan aja dulu. Nggih. Terima kasih anak-anak ya. Tetap semangat ya. Sebentar Bapak, KSE-nya belum saya sampaikan. KSE yang kompetensi sosial emosional apa disampaikan sekarang? Enggak ada. Ya, anu aja temuan yang ada tuh kita dulu refleksi bareng-bareng ya itu. Nggih. Ya, cukup ya. Terus nggak diskusinya di setelah KBM kelamaan nanti. Jam berapa nanti berarti? Nggih, niki 15. Kurang. Nggih, jam 9 kirang. Kurang. Nggih. Ini kurang 10 menit. Ya, saya kerja belum menit. Nggih, Bapak. Monggo. Terima kasih ya. Nggih. Terima kasih. Salam. Nggih. Silakan lanjutkan. Lanjut ya Bu. Tadi 11. Ini enggak, satu lembar aja. Ini aja ya. Nggih. Loh. كانت إلا واضرب لهم مثلا أصحاب Sudah selesai? Belum, baru. Yang belakang ngapain? Yang belakang sambil dengerin. Ini udah selesai tak? Lagi nulis Arab. A2 ya? Ini kok nggak nulis? Belum Bu, masih itu. Al-Qur'annya tak? Ya. Ini loh. Satu aja nulis, yang punya. Gantian. Nanti kalau udah jarum panjangnya di 9, semuanya selesai ya. Apapun yang didapat ya.
panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Yang penting, kira-kira ayat sedikit aja, wakafnya apa gitu aja. Terminnya. Kan dari apa itu? Ya macam ngono. Astagfirullahaladzim. Oh kamu. Sekarang. Kita iya kayaknya aku udah tadi angkot terus kamera aku. Oke lah, gantian ayo cepetan, kurang 5 menit nih. Jangan terlalu panjang ya ayatnya. Udah selesai? Dereng apa? Yang sabar, betul ketemu. Yang dibaliknya coba. Yang titik 3. Yang titik 3 dicari. Titik 3 aja. Nggak usah kalau memang nggak nemu. Gitu. Udah dapat berapa ayat? 1. Ya. Masih dapat 1. 3 udah, ditulis aja langsung. Udah dapat belum? Belum pusat. Yang di sini ini enggak ada yang Enggak cocok ya? beda aku kan sampai ibu. Cari yang ada deh kalau gitu. Oh. Iya beda, aku sebeda orang sampai ibu. Kok satu sama ibu ya. Enggak ada. Banyaknya kof sama apa ini ya? Yang banyak sama ini kola. Cuma sola ya. Ini adanya soal. Ini udah ketemu? Belum ibu. Kof dah. Boleh kayak tempat kof. Kenapa? Ditulis aja. Siratal mustaqim itu aja. 3 aja, 3. Itu udah dapat berapa? Banyak. Udah cukup. Udah dapat berapa? 3? Oke, cukup. Udah dapat berapa? 2. Ya cukup 2 aja deh, nggak apa-apa. Udah dapat berapa? Masih 1? Bu saya pindah. Itu tuh 2. Ya. Ya nggak apa-apa. Itu 2. Ayo nah ditulis. Habis itu kita presentasi bentar. Terus penutup. Bu saya pindah WhatsApp Allah. Iya, wes nggak apa-apa. Dan ditulis cepat. Ya nggak apa-apa, silakan. 1 aja tapi sendiri ya. Bilangnya gimana? Oh itu no kamar mana? Ya. Oke, yang sudah siap presentasi, yang dapat 3. Ini 4 ya? Udah dapat 4. Udah cukup. Udah cukup. Nggak apa-apa, 4 aja. Iya, aku di sekolah dan jadi suwe dinteni, ditungguin ngawas. Langsung berdiri. Salam langsung nggak usah perkenalan, nggak usah. Langsung ada ayat seperti ini, tandanya seperti ini. Ya, duluan. Oke, yang lainnya bisa menyimak presentasi dari kelompok A2 ya. 3 aja, nggak usah semua, 3 aja. Loh, malah 1, 2, 3. Wis gak apa-apa sini, kamu ngapain ke sana? Duduk sini. kan ada 4 Bu, satu. Ya wes, satu-satu. Ya tolong. Ya wes, silakan. Dibaca.
ayat ini. Ayat Baca dulu ayatnya. surat Yasin. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ayat surat Yasin ayat 26. Tadi di surat Yasin ayat 26 terdapat pasal aula yang berbunyi kila dakhulil jannah itu lebih baik melanjutkan. Lanjut. Berarti bacanya harus gini itu. Wajah sampai nanti bacanya harus kila dakhulil jannah taqala ya laita qaumi ya'lamun. Harus lebih baik dilanjutkan. Yang lanjutnya. Terus di surat Yasin ayat 28 terdapat bacaan waqaf ikhtibari. Itu yang disengaja berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Yang lainnya perhatikan ya. Munzilin. Sudah cukup. Yang selanjutnya. Yang nomor 3. Ayat surat Yasin ayat 30 itu ada waqaf jaki yang boleh berhenti dan boleh tidak, tapi lebih utama untuk waqaf. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya kasihkan kalau tidak saya tinggi Rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Oke, cukup 3 aja. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang sudah siap lagi kelompok yang udah dapat 3. Ini udah dapat. Ya 3 ini. A2. Ya A2 juga nggak apa-apa. Nggak usah maju. 2 berdiri. Ya ayo 1, 2, 3 ayo berdiri. Berdiri. Ada pada surat apa ayat berapa? Contohnya gimana? Bacanya pakai ini ya, bacaan kok sampai yang tartil. Kita lah. Ayo. Ngomong inilah ini. A1 ya? Gimana Ibu? Dibaca aja ayatnya. Terus wakafnya apa? Kita belum salam. Gak usah salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Oke, yang lainnya bisa memperhatikan ya. Kelihatan di dalam surat Yasin. Mas Yuta? Di sini aja. Terdapat bacaan Wasal wasal aula di ayat 11 yang lebih utama wasol yang berbunyi Innama tundiru man ittaba'an dzikra wa syara ma nabil ghaib. Innama tundiru man ittaba'an dzikra wa syara ma nabil ghaib wa fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Terus yang kedua ada wakaf jaiz yang lebih utama wakaf di ayat 12 yang berbunyi Dari sini? Inna nahnu. Inna nahnu mauta wa nahnu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oke, terima kasih kelompok A2. Oh, A1. Lanjut kelompok C. Mic-nya mana mic-nya? Ini Bu. Dua aja ya. Yo. Ayo. Mata Salwa ini. Balik ke kamera. Tancane deh.
Ayo selat ditunggu pengawas saya. Surat apa, ayat berapa, wakafnya apa? Tanda-tanda wakaf di beberapa surat, yaitu pertama ada wakaf lazim, itu di surat Al-Mulk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ilal tayri fawqahum safatin wa yaqbil ma yumsikuhunna illa rahman. Di wakaf lazim ini lebih utamanya berhenti atau wakaf. Ini sekarang. Dan wakaf yang kedua yaitu la wakfa, lebih baik diwasolkan pada surat As-Saffat ayat 2-3. Ayo. Fazajirati zajra fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid. Apa keterangannya? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tinggal satu kelompok. Ayo, kelompok B. Iya, telat, gak apa-apa. Al-Quran. Ayatnya dibaca, wakafnya apa? Iya, baca. Pada ayat 19 silakan. Pada ayat 14 terdapat wakaf jaiz atau yang lebih baik berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Id arsalna ilaihim mustayni fakadzabu ma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Oke. Yang itu termasuk wakaf ittirari, berhenti karena kehabisan nafas. Terus yang selanjutnya yaitu ayat 19, wakaf jaiz atau yang lebih baik berhenti. Ya amin aqsal madinati rabbin yasaqal ya qaumin tabi'ul mursalin. Oke, sudah? Ya, sudah. Cukup. Terima kasih kelompok B ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini. Oke, apa yang dapat kita petik? Pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sosial dan emosional. Apa kira-kira? Yang pertama, dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa membacanya saja itu tidak boleh sembarangan, ada peraturan. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap lini pasti ada peraturannya. Nah, kenapa peraturan itu dibentuk supaya tatanan kehidupan itu menjadi teratur. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran kita itu harus tartil, pelan-pelan, tenang. Dalam kehidupan juga seperti itu. Menghadapi masalah jangan gerusa-gerusu, yang tenang seperti itu. Kalau kita tenang, segala permasalahan akan terselesaikan dengan baik seperti itu. Untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan mengerjakan pilihan gandanya saja ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya Hiri, mohon maaf. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu apa namanya? Sticky note-nya masih ada nggak? Nih, dikumpulin. Lembarannya tadi ada, lembaran ayatnya tadi A1 sama A2. Lembaran ayatnya. Lembaran yasinnya ada mana? Lembaran yasinnya tadi A1, A2. Lembaran yasin A2 sama A1.